Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat amanah, bagi kalian yang pertama kali menonton video ini, silahkan klik subscribe dulu dan jangan lupa juga untuk klik loncengnya supaya jika ada video terbaru dari kita, kalian bisa langsung dapat notifikasinya. Jika Anda mempunyai desain untuk didesain di sebuah kaos atau bahkan kalian punya rencana untuk memperjualbelikannya, maka kalian harus mempertimbangkan dulu sablon apakah yang sebaiknya Anda pakai. Pemilihan sablon ini sebaiknya Anda tentukan setelah Anda menerima beberapa rekomendasi sablon dari beberapa rekan atau dari beberapa sahabat atau mungkin dari media-media yang kalian cari, mungkin di sosmed atau dalam media lainnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu jenis sablon yang mungkin sangat fenomenal dan mungkin dari kalian juga sangat mengenal sablon ini, yaitu sablon plastisol. Sebelum kita masuk ke sana, apakah kalian sudah tahu apa itu sablon plastisol, karakteristiknya seperti apa, bahan pencampurnya apa saja, dan seperti apakah sablon ini? Mungkin kalian pernah mendengarnya, tapi untuk keterangan detailnya pasti ada yang bertanya-tanya juga. Semua informasi mengenai sablon plastisol ini akan kita bahas pada pembahasan video kali ini. Jangan lupa untuk simak sampai selesai. Sablon plastisol merupakan salah satu jenis sablon yang sangat terkenal, baik di kalangan konveksi-konveksi atau di khalayak umum. Sablon plastisol juga salah satu sablon yang sangat direkomendasikan jika Anda mau mencetak kaos atau desain yang Anda sayangi. Nama sablon plastisol itu dinamakan plastisol karena dia itu berbahan dasar minyak atau oil base, maka tak jarang juga disebut sebagai sablon minyak. Untuk jenis tinta yang dipakai untuk plastisol ini adalah tinta plastisol. Jadi nama plastisol sendiri itu dinamakan karena nama minyaknya. Tinta ini atau tinta plastisol ini adalah tinta yang unik dan mungkin tidak ada yang bisa menyamai tinta ini. Kualitas tinta plastisol ini itu memang tidak mudah kering, kuat, dan juga bagus untuk warna-warna yang sangat cerah. Untuk sablon dengan desain kecil-kecil, baik dari fontnya atau gambarnya, itu sebaiknya menggunakan sablon plastisol ini dibandingkan dengan menggunakan sablon-sablon lainnya. Tinta plastisol ini kalau untuk di pasaran biasanya dikenal sebagai oil base atau memang basicnya itu dari minyak. Karena basicnya dari minyak dan juga tidak mudah kering, kalau misalnya ada proses penyablonan yang salah atau memang perlu direvisi, tidak perlu khawatir karena memang prosesnya yang tidak mudah kering, maka mudah direvisi juga. Jadi kalau misalnya ada konveksi atau seseorang yang memproduksi dengan sablon plastisol ini, ketika dia menyablon dan ada kekurangan atau kesalahan dalam proses penyablonannya, maka bisa direvisi dengan cepat karena yaitu tadi sablonnya ini tidak mudah kering. Untuk ciri dan karakteristik dari sablon plastisol ini adalah yang pertama, dia itu sablonnya sangat kuat. Yang kedua, tidak mudah kering itu tadi, sablonnya tahan lama. Kemudian untuk model sablonnya itu lembut atau soft atau warnanya warna-warna soft atau cerah tetapi tidak terlalu yang cetar. Kemudian untuk kainnya atau kain yang disablon itu tetap halus dan lembut, jadi tidak terlalu kasar jika disentuh menggunakan tangan. Yang selanjutnya, untuk sablon plastisol ini sangat aman jika dicuci atau bahkan dengan mesin pengering pun itu tidak ada masalah. Kalian sudah membahas di atas ada karakteristik sablon, ada sablon plastisol itu apa. Nah, yang selanjutnya kita juga harus tahu positif dan negatifnya dari sablon plastisol ini. Jadi, kalau misalnya kalian mau menggunakan sablon plastisol ini, tidak hanya kelebihannya saja yang kalian pelajari, tetapi kekurangannya juga, supaya kita mempunyai ilmu yang seimbang antara kelebihan dan juga kekurangan dari sablon plastisol ini. Nah, kita masuk ke bagian kelebihannya dulu ya. Kita bahas yang indah-indah dulu atau yang bagus-bagusnya dulu nih. Jadi, untuk kelebihan sablon plastisol itu salah satu diantaranya adalah kualitas warna sablonnya itu sangat cerah, terbaik, dan juga sangat soft atau dia tidak terlalu yang cetar membahana ya. Tetapi dia sablonnya itu lebih soft tetapi tegas. Yang kedua, sablonnya itu tidak mudah lepas atau tidak mudah mengelupas.
Yang ketiga, untuk sablon plastisol ini, ketika Anda menarik kainnya, maka si sablon ini akan tetap pada posisinya. Dia tidak akan pecah-pecah, atau biasanya kalau misalnya ada sablon-sablon tertentu yang ditarik kainnya, biasanya dia akan membentuk kotakan-kotakan atau dia pecah-pecah. Tetapi kalau untuk sablon plastisol ini, dia akan tetap pada posisinya atau tetap rata dan tetap bagus. Yang keempat adalah untuk sablon plastisol ini merupakan sablon standar dunia. Jadi seluruh dunia pasti menggunakan sablon plastisol ini untuk sablon yang sangat direkomendasikan untuk konveksi atau untuk pembuatan sablon di beberapa wilayah atau di beberapa negara memang sangat direkomendasikan. Itu tadi beberapa kelebihannya. Sekarang kita masuk ke kekurangan dari sablon plastisol ini. Jadi meskipun ada ratusan pujian untuk sablon plastisol ini, ternyata juga ada kekurangannya. Apa itu kekurangannya? Mari kita simak. Yang pertama kita masuk ke harganya dulu. Jadi kalau untuk sablon plastisol ini memang dia menggunakan sablon dengan kualitas yang sangat bagus. Jadi untuk harga otomatis ya, Anda benar. Jadi untuk harganya pasti lebih mahal. Yang kedua, sablon tidak bisa disetrika. Memang semua sablon itu tidak direkomendasikan untuk disetrika ya. Karena yang namanya sablon kalau disetrika itu bisa menempel di setrikanya atau mungkin dia bisa mengelupas. Jadi sangat tidak direkomendasikan untuk disetrika. Yang ketiga, sangat jarang dijumpai di beberapa konveksi, kecuali konveksi-konveksi yang memang sudah mengurusi atau sudah bergelut di bidang plastisol atau di bidang penyablonan. Ini sudah berapa tahun atau memang mereka sudah lama menggunakan sablon ini, itu biasanya mereka menggunakan. Tapi kalau untuk konveksi-konveksi yang normal atau pada standar pada umumnya, biasanya mereka jarang sekali menggunakan sablon plastisol ini karena eksklusivitasnya yang sangat tinggi. Kabar gembiranya, alhamdulillahnya Amanah Garments sudah menggunakan sablon plastisol ini. Jadi bagi kalian yang mau order boleh nih langsung japri di adminnya ya, yang ini nomornya. Nah, itu tadi semua penjelasan tentang apa yang seharusnya kamu tahu kalau misalnya kalian mau menyablon, sudah saya sampaikan ya. Jika ada pertanyaan boleh komen di bawah, akan kita jawab satu persatu. Setelah informasi yang saya sampaikan tadi, saya harap kalian tidak ragu lagi untuk memilih sablon plastisol ini ya. Seluruh kekurangannya, kelebihannya, bahkan karakteristik dan juga pengertiannya sudah kami sampaikan. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dari video kali ini. Dan jika Anda punya desain-desain kesayangan atau kalian sudah punya desain yang kalian idam-idamkan, kalian bisa langsung proses atau produksi dengan sablon plastisol ini. Dijamin hasilnya mantul. Sebagai info tambahannya, ini saya punya kaos yang diproduksi oleh Amanah Garments Internasional. Nah, untuk sablonnya ini kita menggunakan sablon plastisol. Nah, lebih jelas ya, lebih bagus sablonnya dan juga lebih tegas untuk warnanya karena ini satu warna, jadi dia sedikit kelihatan berkilau ya karena satu warna. Nah, untuk hasil sablonnya ini tadi yang sudah saya sampaikan, itu untuk sablon plastisol itu ketika dia ditarik seperti ini, maka dia akan tetap pada posisinya, jadi dia tidak akan membentuk atau pecah gitu untuk sablonannya, dan dia akan kembali ke bentuk atau posisinya semula. Terus kalau untuk sablonnya nanti bisa di zoom seperti apa sablonannya, kayak gitu. Buat kalian yang mau order, jangan ragu lagi, silahkan langsung kontak nomor yang ada di bawah ini. Bagi teman-teman di seluruh Indonesia atau siapapun yang menonton video ini, jangan lupa untuk selalu pakai masker jika berada di luar ruangan atau keluar rumah. Jadi kalian harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Semoga corona ini cepat berakhir, kalian bisa beraktivitas seperti sedia kala dan dilancarkan rezekinya. See you next video dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.